Shalom semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun lagi, dan seperti biasa sebentar lagi kita akan mendengarkan sedikit bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan. Kami boleh menikmati kehidupan baru di hari ini lagi. Terima kasih ya Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu, biarlah apapun yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari, boleh kami renungkan dan boleh kami dapatkan intisarinya untuk menjadikan kami pribadi yang selalu dibaharui oleh firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah melalui setiap kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati Hari Pahlawan di tanggal 10 November. Nah di situ adalah peristiwa peringatan mengenai salah satu upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau di Surabaya sendiri, arek-arek Surabaya berusaha mengusir pasukan sekutu dari daerah Surabaya. Nah, itu semua dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, di situ arek-arek Surabaya dikatakan sebagai pahlawan karena di situ mereka berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, berbicara mengenai pahlawan, hal yang kita ingat ketika mendengar kata pahlawan adalah perjuangannya. Nah, berjuang. Nah, dalam perjuangan ini yang menjadi dasar adalah harapan dan impian. Nah, kalau dari peristiwa di Surabaya beberapa tahun yang lalu, kalau arek-arek Surabaya berjuang untuk mengusir pasukan sekutu karena mereka berharap, mereka bermimpi supaya Indonesia ini tidak terpecah lagi, supaya Indonesia ini tetap satu, sehingga mereka nggak perlu susah payah lagi dalam menyatukan Indonesia seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pahlawan sebelumnya. Oke, kita sudah tahu ya kalau perjuangan itu yang menjadi pemicu adalah harapan dan impian. Nah, yang sering kita temui dalam masa-masa sekarang adalah banyak anak muda yang mengalami putus pengharapan, sehingga dalam putus pengharapannya itu mereka gak lagi mau berjuang. Nah teman-teman, putus pengharapan ini timbul karena adanya ekspektasi-ekspektasi yang kita buat yang tidak terpenuhi. Akhirnya timbul kekecewaan, akhirnya timbul keputusasaan, sehingga itu yang membuat kita gak mau lagi berjuang. Padahal dalam perjuangan yang kita perlukan adalah berpengharapan, punya pengharapan, punya mimpi, sehingga kita bisa berjuang. Nah teman-teman, hal itu merupakan hal yang wajar. Bahkan Alkitab sendiri di Amsal 13 ayat 12 mengatakan harapan yang tertunda menyedihkan hati. Jadi ketika harapan kita tidak terpenuhi, menjadi hal yang wajar jika kita sedih. Tapi apakah kita akan terus-menerus bersedih? Tentunya enggak, karena ketika kita terus-terusan bersedih, terus-terusan terkurung di kekecewaan, terus-terusan tidak berpengharapan, itu akan membawa kita ke hal-hal yang mungkin bisa aja lebih buruk gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengelola gimana caranya supaya kita nggak terus-menerus kecewa. Dan langkah yang tepat, langkah yang bijaksana yang bisa kita ambil adalah menata ulang poros pengharapan kita. Jadi kalau misalkan kita selama ini berpengharapan itu kayak berdasarkan diri kita, nah coba kita meletakkan pengharapan kita itu pada Tuhan. Contoh nih, kita bermimpi supaya dapat nilai bagus sehingga nanti kita bisa mendapatkan ranking 1. Nah dengan harapan dan impian seperti itu, teman-teman bisa berjuang. Teman-teman berjuang, belajar, tanya teman sana sini untuk paham materi sehingga bisa
mendapatkan nilai bagus dan akhirnya bisa ranking 1. Tapi ketika sudah usaha sana sini, ternyata nggak dapet nilai 100, malah dapet nilai entah itu 85 atau sekian yang nggak 100, sehingga ada kekecewaan di dalam hati teman-teman. Nah, coba teman-teman ubah ulang pola pikirnya, ubah ulang poros pengharapannya dengan bermimpi, aku ingin dapat nilai 100, tapi itu untuk kebesaran nama Tuhan. Jadi bukan untuk kebanggaanku, bukan untuk prideku, tapi itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dengan teman-teman bermimpi seperti itu, berharap seperti itu, walaupun teman-teman mengalami nantinya gak dapat, mungkin teman-teman masih dapat 85 kayak tadi, teman-teman gak akan terus-menerus merasa kecewa, karena yang menjadi goalsnya teman-teman, yang menjadi impiannya teman-teman adalah untuk membesarkan nama Tuhan. Jadi masih teman-teman ingat, masih ada cara lain dan teman-teman masih akan tetap berusaha gitu loh. Jadi teman-teman, ketika kita mengalami kekecewaan, hal yang paling bijaksana yang bisa kita ambil adalah menata ulang poros pengharapan kita. Kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan, kepada tokoh yang tak terbatas, kepada tokoh yang kokoh, yang sudah pasti bahwa kita akan minim merasakan kekecewaan. Dan di situ kita akan lebih lebih terpacu, lebih bersemangat untuk berjuang, karena yang menjadi dasar kita, yang menjadi pengharapan kita adalah Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan bukan untuk kepentingan kita sendiri. Nah, jadi teman-teman, poinnya adalah untuk menjadi pahlawan yang terus berjuang, yang perlu kita miliki adalah pengharapan yang kuat dan impian yang kuat. Nah, pengharapan yang kuat itu bisa kita dapatkan ketika kita berharap pada Tuhan saja, bukan kepada hal-hal yang fana, bukan kepada hal-hal yang kita nggak tahu pasti apakah kita bisa sukses melalui hal tersebut, seperti kepada harta, kepada kepintaran, kepada orang tua kita, teman-teman kita, hal-hal yang nggak pasti lainnya. Tapi kita harus meletakkan pengharapan kita itu kepada hal yang kokoh, hal yang pasti, hal yang valid. Dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi teman-teman, letakkan pengharapan kita pada Tuhan, biarkan Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus kita membakar semangat yang ada dalam diri kita, dan biarkan firman Tuhan selalu memperbaharui hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh senantiasa berpengharapan kepadamu, sehingga apapun yang kami impikan, apapun yang kami harapkan itu boleh selaras dengan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh senantiasa bersemangat, senantiasa berjuang untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing, kiranya Engkau memberkati setiap kami, kiranya Engkau menyertai setiap kami, biarlah apapun yang kami lakukan itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membakar semangat kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami perjuangkan itu ya Tuhan boleh menjadi suatu kemuliaan, menjadi suatu kebesaran bagi nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat, tetap berpengharapan pada Tuhan, karena itulah yang satu-satunya yang bisa kita andalkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.